Shalom pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di hari ini dalam perenungan pada siaran Tabur Injil pada channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini, di hari perhentian yang Tuhan kuduskan bagi semua umat Tuhan di muka bumi ini. Terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Yosua pada pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami menaikkan segala hormat, puji dan sembah syukur hanya bagimu Tuhan. Di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami di hari ini, di hari perhentian, di Minggu 26 Desember 2021. Kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, siapakah kami dalam segala keberadaan kehidupan kami, Tuhan melihat setiap hati-hati kami. Tuhan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar di hari ini, yang akan terus memberikan kekuatan bagi kami semua untuk menjalani akan hari-hari kehidupan kami di tengah dunia ini. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Yosua pada pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Perikop pembacaan kita adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah bagian pasal pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian ini, tema renungan yang menghantarkan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan keluarga-keluarga kita dan persekutuan sebagai jemaat Tuhan, pengalaman rohani kita dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Kita menghadiri ibadah-ibadah pada kebaktian rumah tangga atau kebaktian di gereja, tujuannya tidak lain, yaitu kita mau membina persekutuan rohani kita dengan Tuhan. Dalam liturgi perbaktian dalam setiap ibadah, kita dituntun kepada Tuhan untuk mendengarkan Taurat-Nya, yakni firman Tuhan, dan mau merenungkan itu siang dan malam untuk mengisi akan kehidupan rohani kita, agar kita semua tetap hidup dalam persekutuan rohani yang erat dengan Tuhan dan sesama kita. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lewat bagian firman Tuhan di hari ini hendak memperdengarkan bagi kita semua bahwa keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita jika kita mau melakukannya. Dan ibarat dalam sebuah pertandingan, olahraga menang dan kalah menjadi bagian yang tak pernah terpisahkan. Dengan kemampuan dan skill serta teknik bermain yang baik akan membawa kepada sebuah keberhasilan atau keberuntungan. Tetapi jika kalah, ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam sebuah pertandingan itu. Mungkin kurang kompak atau cara bermain yang kurang maksimal. Akan hal ini kita bisa melihatnya dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua, di mana kitab ini diceritakan bahwa Yosua
ketika dia menerima tugas yang maha berat untuk menggantikan peran Musa. Yosua sempat ragu dan gentar karena sikap bangsa Israel yang keras kepala sepanjang perjalanan di saat ia masih menjabat sebagai abdi Musa. Tetapi Tuhan dengan tegas memilih Yosua, dan untuk itu sudah direncanakan sejak semula, dan bersama dengan Musa, Yosua pun merasakan adanya penyertaan daripada Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Tabur Injil, kita dapat membandingkan itu di dalam kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-11. Dan dari ayat renungan kita di hari ini, bagaimana dalam kehidupan kita merenungkan, memperkatakan, dan mau melakukan firman itu siang dan malam. Inilah dua syarat yang akan mampu untuk membawa kita kepada sebuah keberuntungan di dalam hidup ini. Bukan hanya keberuntungan, tetapi juga keberhasilan yang menjadi bagian apabila kita mau melakukannya dengan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam kehidupan kita, keberhasilan adalah sebuah proses. Sesuatu yang diraih dengan kerja keras, sesuatu yang diraih dengan ketekunan, sesuatu yang diraih dengan bentuk perjuangan. Dan sebuah proses keberhasilan ini butuh waktu yang panjang. Sedangkan keberuntungan adalah sesuatu yang datang dengan tidak terduga. Tetapi lewat bagian firman Tuhan di saat hari ini, kita pun diingatkan bahwa semuanya adalah hasil dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15, di dalam ayatnya yang ke-7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Itu artinya, jika kehidupan kita diisi terus-menerus dengan firman Allah, maka hidup ini akan berakar, akan tumbuh dan menjadi subur, dan firman itu akan memberikan buah pada musimnya, yaitu iman yang dewasa, kasih yang mesra, menciptakan persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama manusia, menciptakan suasana persaudaraan, bersedia memberikan tumpangan dan siap sedia bersaksi untuk firman-Nya. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita dekatkan hidup ini dengan firman-Nya, agar Tuhan mengenal jalan hidupmu dan jalan hidupku sebagai orang-orang yang benar dan diselamatkan. Karena untuk menerima berkat-Nya selama kita ada di dalam dunia ini, mari renungkanlah firman-Nya dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan setiap saat, baik siang maupun malam. Sebab keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya, asalkan kita taat dan setia untuk terus mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena di saat ini Bapa, Engkau kembali lagi menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menjadi penolong bagi kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam hidup ini. Ajarlah kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia untuk melakukannya, merenungkannya di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Sebab siapakah kami Tuhan, terkadang kami lalai untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak setia, terkadang kami jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus menjadi penolong bagi kami semua, supaya kami dengan taat dan setia dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami, mau merenungkan itu dalam mau merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya keberhasilan dan keberuntungan menjadi berkat dan kemuliaan yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Sekali lagi kami minta kuasa Roh Kudus-Mu berperkara bagi kami, supaya dengan firman yang akan kami dengar tidak pernah berlalu di dalam pendengaran kami, tetapi kami mau
melakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dan kami persembahkan bukan dengan nama lain tetapi hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan renungan pada siaran Tabur Injil pada channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.